Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu, dengan Pak Edi. Saya akan melanjutkan penjelasan materi bagaimana menggunakan add-on form builder untuk membuat sebuah form soal ujian. Nah, untuk teknisnya Bapak Ibu, di sini sudah saya rangkum. Yang pertama nanti Bapak Ibu, pada saat membuat form, pastikan judul form itu ada Bapak Ibu. Misalkan UH1 minus nama materi ujian, misalkan Siskomdik. Kemudian untuk section 1, Bapak Ibu nanti berikan identitas terkait dari nama, kelas, nomor absen, atau mungkin token jika Bapak Ibu ingin form ujian ini lebih aman, sehingga nanti Bapak siswa yang tidak mengetahui tokennya tidak akan bisa mengerjakan Bapak Ibu. Kemudian di section kedua, Bapak Ibu nanti akan menggunakan add-on form builder untuk memasukkan atau mengimport soal dari Word dan Excel. Hanya dua option ini aja yang Bapak Ibu yang saya ajarkan, karena kalau PowerPoint mungkin agak kesulitan Bapak Ibu. Dan itu mungkin jarang yang digunakan oleh Bapak Ibu, kebanyakan mungkin dari MS Word. Nah, setelah itu keterangannya untuk dua format tersebut Bapak Ibu, soal berbasis teks wajib satu baris. Ini berlaku di Microsoft Word. Jika lebih, solusinya Bapak Ibu harus jadikan dulu satu baris atau dijadikan dalam bentuk gambar. Namun, kalau soal bergambar, Bapak Ibu hanya bisa memasukkan manual di masing-masing soal atau opsi jawaban. Sedangkan kunci jawaban dan poin soal itu nanti sudah otomatis, dengan syarat mengikuti aturan penulisan soal Bapak Ibu. Sedangkan untuk format Excel, poin itu dapat ditentukan, namun kunci jawaban wajib diletakkan di opsi A. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan Bapak Ibu. Nah, tipsnya nanti agar semua form itu sudah selesai dibuat, Bapak Ibu tidak perlu mengatur kapan dan ditutupnya soal tersebut. Nanti bisa menggunakan lagi yang namanya add-on-nya adalah email notification for form. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Sebelumnya Bapak Ibu harus siapkan soal. Misalkan di sini saya ada soal, namun soal tersebut harus ikuti aturannya Bapak Ibu. Nah, ini misalkan bank soal Bapak Ibu yang sudah dimiliki. Dimulai dari ada nomor soal, kemudian di masing-masing opsi jawaban itu ada bulletnya ya Bapak Ibu ya, bullet numbering, A, B, C, D, E, dan seterusnya. Syarat yang pertama Bapak Ibu, antara soal 1 dengan soal 2 itu harus ada jarak satu baris, atau nanti gunakan enter Bapak Ibu. Jadi setelah opsi jawaban, enter kembali. Nah, ini adalah letak penulisan soal. Jadi antara satu soal dengan soal yang lainnya itu harus ada jarak. Yang kedua, nanti Bapak Ibu pastikan semua nomor soal itu dihilangkan, kecuali opsi jawaban biarkan begitu aja Bapak Ibu, tidak apa-apa. Jadi untuk nomor soal Bapak Ibu bisa hapus. Nah, di sini saya hanya mencontohkan ada 5 soal Bapak Ibu. Jadi misalkan nanti Bapak Ibu punya 40 soal, silahkan pastikan nomor soal dihapus saja Bapak Ibu, karena nanti soal itu akan diacak. Kemudian syarat yang selanjutnya, untuk kunci jawaban Bapak Ibu harus berikan dia efek bold atau tebal. Jadi misalkan ini kunci jawaban soal nomor 2, kunci jawaban yang ini, soal nomor 3, kunci jawaban yang ini. Jadi untuk kunci jawaban Bapak Ibu wajib diberi efek bold atau tebal yang di sini Bapak Ibu. Nah, untuk opsi jawaban Bapak Ibu tidak perlu dihapus, biarkan ada seperti ini, atau Bapak Ibu bisa menggunakan yang versi bullet numbering seperti ini, tidak apa-apa Bapak Ibu, atau mungkin dibiarkan default saja, okay? Tapi tetap Bapak Ibu harus menggunakan bullet numbering atau menggunakan seperti ini, sama saja Bapak Ibu bisa. Nah, setelah Bapak Ibu punya soal, kekurangannya tetap ada Bapak Ibu untuk form builder. Jika soalnya itu lebih dari satu baris, maka Bapak Ibu harus jadikan satu baris. Misalkan di sini ada teks lagi, ini di enter Bapak Ibu, itu tidak boleh, harus dijadikan satu baris seperti ini. Nah, itu boleh. Atau kalau misalkan tetap misal soal bahasa Indonesia ada urutan langkah-langkah dan sebagainya, Bapak Ibu wajib harus buatkan sebuah gambar dan masukkannya secara manual, gitu Bapak Ibu. Jadi tetap Bapak Ibu buatkan gambar. Nah, nanti tinggal masukkan saja Bapak Ibu. Namun untuk opsi jawaban itu sudah
muncul otomatis sekaligus kunci jawabannya dan poinnya. Perlu Bapak Ibu ketahui, untuk poin di format soal Word ini, dia otomatis hanya dibuatkan dengan poin 1, sehingga nanti Bapak Ibu tetap wajib merubah poin soalnya. Nah, itu kekurangannya di Microsoft Word. Jadi kelebihannya tadi simple nggih Bapak Ibu. Yang pertama tinggal hapus nomor soal, kemudian kunci jawaban dikasih tanda bold dan bebas posisinya. Nah, kalau di Excel nanti ada syarat sendiri Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan soalnya, saya simpan. Kemudian saya buka Google Drive saya Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu buka Google Drive, Bapak Ibu buatlah sebuah folder. Buatnya di luar nih Bapak Ibu, tentang soal syscomdic. Nah, di sini nih Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu Microsoft Word-nya di-upload. Hingga dipilih, baru upload file. Nah, tadi soalnya ada di sini Bapak Ibu, format soal Word form builder. Nah, mungkin ini Bapak Ibu mau di-rename juga boleh. Saya ulangi, saya rename. Jadi sebelumnya Bapak Ibu rename dulu boleh. Misalkan nanti akan membuat banyak soal, jadi lebih gampang gitu Bapak Ibu. Atau sebelumnya di copy dulu biar tidak hilang format filenya. Nah, jika sudah Bapak Ibu upload. Nah, setelah Bapak Ibu upload, silakan file format Word-nya Bapak Ibu buka dengan klik kanan, buka dengan Google Dokumen. Nah, setelah Bapak Ibu buka, kembali pastikan Bapak Ibu pilih file, simpan sebagai Google Dokumen. Nah, dari sana nanti Bapak Ibu akan dibuatkan sebuah file di mana formatnya adalah Google Docs. Jadi nanti yang digunakan form itu adalah Google Doc Bapak Ibu, yang docx-nya diabaikan. Boleh Bapak Ibu abaikan atau Bapak Ibu hapus. Misalkan saya hapus nggih. Nah, di sini Bapak Ibu terlihat ini sudah filenya Google Doc, bukan doc dari Microsoft Word lagi. Saya buka, saya pastikan kembali soalnya sudah sesuai penulisannya Bapak Ibu. Yang pertama, soal tidak boleh ada nomor soal, sudah sesuai nggih. Kemudian opsi jawabannya ada ABCDE. Kemudian untuk kunci jawaban itu dikasih efek bold, yaitu bold atau tebal nggih. Semuanya sudah ada. Kemudian syaratnya lagi adalah masing-masing soal itu ada jarak satu baris Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada jarak nggih. Nah, di sini hanya bentuknya ada 5 soal. Gitu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu tutup, kemudian Bapak Ibu kembali ke Google Classroom-nya. Nah, di dalam Google Classroom di sini saya buat tugas kuis. Nah, misalkan di sini saya tuliskan UH1 syscomdic, kerjakan soal UH1 syscomdic dengan buka soal Google Form di bawah ini. Misalkan ini Bapak Ibu, atau mungkin petunjuk atau instruksinya Bapak Ibu silakan sesuai keinginan Bapak Ibu sendiri. Saya klik Bapak Ibu nggih. Nah, tampilannya sudah muncul seperti ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu isikan nama formnya UH1, misalkan Bapak Ibu, kemudian syscomdic. Nah, otomatis nanti nama formnya juga mengikuti Bapak Ibu seharusnya ini. Jika tidak begitu, Bapak Ibu silakan ubah secara manual. Kemudian deskripsi soalnya mungkin ulangan harian 1 syscomdic ganjil tahun pelajaran 2020 /2021. Nah, kemudian untuk teknisnya Bapak Ibu, yang pertama ini adalah bagian identitas. Jadi di sini adalah identitas Bapak Ibu. Silakan masukkan nama digunakan yang jawaban singkat, kemudian wajib diisi deh. Setelah itu tanda plus, yaitu adalah kelas. Untuk kelas Bapak Ibu mungkin menggunakan drop down.
Nah, untuk menuliskan kelas, Bapak Ibu tidak perlu manual. Ada cara cepatnya, dimana kita lihat dulu Bapak Ibu, ulangan harian ini difokuskan untuk anak kelas berapa? Apakah kelas 10, kelas 11, atau kelas 12? Misalkan Siskomdik ini ada di anak kelas 10, maka saya siapkan filenya. Itu nanti Bapak Ibu akan saya berikan source kelas. Jadi misalkan soal ini untuk anak kelas 10, maka Bapak Ibu tinggal copy aja bagian sini. Sedangkan untuk kelas 11, Bapak Ibu copy yang di sebelah sini. Sedangkan untuk yang kelas 12, Bapak Ibu bisa copy yang sebelah sini. Nah, begitu juga untuk absensi. Mungkin jumlah siswa itu adalah absen 1 sampai 36. Silakan Bapak Ibu copy aja nanti nomor 1 sampai 36. Nah, sekarang saya mencontohkan untuk kelas, saya copy, kan Ctrl C atau klik kanan copy Bapak Ibu, sama. Klik kanan copy, kemudian Bapak Ibu tinggal blok tulisan ini, kemudian Ctrl V atau klik kanan paste. Nah, otomatis nanti kelas sudah masuk semua Bapak Ibu. Setelah nama kelas, mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan namanya nomor absen. Namun sebelumnya ini wajib diisi dulu ya. Setelah itu klik tanda plus nomor absen. Nah, mungkin nomor absennya jawaban singkat, atau Bapak Ibu mau pakai dropdown juga boleh, atau juga mungkin nama Bapak Ibu mau pakai dropdown juga boleh. Dengan catatan Bapak Ibu harus menyiapkan daftar hadirnya yang sudah ada, tinggal nanti di copy semua nama kemudian dipaste. Begitu Bapak Ibu. Nah, setelah selesai Bapak Ibu silakan klik yang bagian bawah, namun pastikan posisinya dari sini nggih, nomor absen, kemudian klik tambahkan bagian. Nah, di sini teknisnya token itu opsional Bapak Ibu, mau berikan juga boleh atau tidak juga nggak apa-apa. Sementara ini tidak saya ajarkan biar Bapak Ibu tidak bingung. Nah, setelah itu di bagian 2 ini adalah bagian soal Bapak Ibu. Misalkan soal pilihan ganda. Kemudian deskripsinya, kerjakan soal berikut dengan jujur dan benar. Misalkan begini Bapak Ibu. Nah, untuk memasukkan soalnya, Bapak Ibu kalau sebelumnya mungkin manual, tinggal tanda klik plus dan seterusnya, saya ajarkan menggunakan add-on yang namanya adalah Form Builder. Untuk menginstalnya, Bapak Ibu tinggal pilih di sebelah sini, ada titik 3 ke bawah, Bapak Ibu klik, kemudian klik add-on. Nah, nanti jika tampil, Bapak Ibu silakan cari yang namanya adalah Form Builder, yang ini Bapak Ibu. Nah, tinggal Bapak Ibu pilih yang bentuknya tampilannya seperti ini. Tinggal Bapak Ibu nanti install. Kalau udah ada install, Bapak Ibu ikuti, kasih permission, pilih akun dan sebagainya. Baik, mungkin saya akan ulangnya aja Bapak Ibu biar tidak bingung. Sebentar. Nah, jadi pertama Bapak Ibu bagi yang nggak punya Form Builder, jadi wajib Bapak Ibu install dengan cara klik install, kemudian muncul seperti ini, Bapak Ibu klik lanjutkan. Setelah itu nanti akan meminta sebuah notifikasi Bapak Ibu. Nah, muncul seperti ini Bapak Ibu, maka nanti silakan pilih emailnya Bapak Ibu. Kemudian silakan Bapak Ibu klik izinkan. Nah, setelah diizinkan nanti Bapak Ibu akan muncul peringatan bahwasanya Form Builder telah diinstal. Silakan Bapak Ibu klik selesai, kemudian Bapak Ibu klik close. Nah, jika sudah nanti Bapak Ibu akan muncul sebuah tampilan pengaya add-on di sini. Silakan Bapak Ibu klik Form Builder. Namun sebelumnya, kembali lagi, pastikan Bapak Ibu kursornya atau pointernya berada pada bagian version bagian 2. Diklik di sini Bapak Ibu, kemudian diulang lagi, diklik add-on, kemudian pilih Form Builder. Kemudian silakan Bapak Ibu klik tombol start, tunggu. Nah, muncul nanti seperti ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu pilih klik Google Docs. Kemudian Bapak Ibu pilih file
Google Spreadsheet-nya Bapak Ibu yang sudah selesai dibuat, misalkan format soal Siskomdik Bapak Ibu. Silakan dipilih, kemudian pilih select. Setelah select Bapak Ibu ditunggu saja, maka nanti otomatis format soalnya akan siap diimport Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu klik tombol import select di bagian bawah. Silakan Bapak Ibu klik import select, maka nanti Bapak Ibu soal sudah siap untuk dipakai atau sudah muncul di bagian Google Form. Tugasnya Bapak Ibu adalah sekarang yaitu memberikan poin nilai yang sesuai Bapak Ibu. Nah, caranya yaitu dengan cara klik pada bagian kunci jawaban Bapak Ibu, nanti di sini sudah tertulis 1 Bapak Ibu. Sedangkan di poin yang pertama, di soal yang pertama ini poinnya masih 0 Bapak Ibu. Jadi tetap Bapak Ibu jika menggunakan import word, Bapak Ibu harus ubah poinnya. Tinggal diklik, silakan Bapak Ibu ubah poinnya pada bagian poin Bapak Ibu, diganti 10 nggih. Nah, setelah nomor 1 diganti Bapak Ibu scroll ke bawah, pastikan di soal pertama tetap acak urutan opsi, biar opsinya berubah Bapak Ibu. Acak maksudnya, nanti masing-masing siswa akan dapat acak opsinya. Untuk yang poin nomor kedua Bapak Ibu juga harus ubah nggih, diganti 10 karena nanti saya ingin masukkan 10 soal Bapak Ibu, 5 soal Word dan 5 soal Excel. Nah, setelah selesai Bapak Ibu, nah di sini Bapak Ibu nggak usah khawatir, akan dicek pada poin total. Jika poinnya nanti 50 berarti sudah benar Bapak Ibu. Jadi sekarang saya mau ubah semua Bapak Ibu, poinnya adalah 10. Nah, di sini saya ubah ke poin 10. Kemudian saya ubah juga di soal nomor 4, saya ubah poinnya 10. Klik selesai, jangan lupa acak urutan opsi Bapak Ibu. Ini juga saya ubah poin 10. Jangan lupa acak urutan opsi. Nah, jika sudah, kita cek kembali Bapak Ibu totalnya apakah sudah 50. Baik Bapak Ibu, sudah benar ya Bapak Ibu, 50. Nah, beginilah cara import soal menggunakan form builder dengan format soalnya dari Microsoft Word. Nah, sekarang saya ingin mempraktekkan bagaimana menggunakan format Excel Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu buka file format Excelnya yang saya bagikan nanti di link. Kemudian saya ubah rename ke soal, ke nama soal. Saya buka. Nah, di sini Bapak Ibu tampilannya silakan Bapak isi pada bagian soal nanti di kolom B, opsi A di kolom C, opsi D itu opsi B, opsi C, yang ini opsi D, dan itu opsi E. Dan jangan lupa Bapak Ibu poinnya bisa langsung diisi di sini Bapak Ibu di opsi kolom H. Nah, untuk cara pengisiannya Bapak Ibu pastikan kunci jawabannya khusus harus di satu tempat, yaitu opsi C Bapak Ibu. Jadi harus ikuti aturan di Excel. Nah, cara untuk memindahkan ke Excel Bapak Ibu, migrasi dari Word, Bapak Ibu pastikan dulu soalnya sudah sesuai seperti di Microsoft Word, cuman untuk opsi jawabannya Bapak Ibu harus hilangkan nantinya, yaitu dengan cara opsi jawabannya Bapak Ibu blok, itu wajib dihilangkan nggih. Jadi di blok, kemudian di numbering Bapak Ibu pilih yang non. Jadi saya ulangi, di blok Bapak Ibu kemudian klik non. Nah, begitulah seterusnya Bapak Ibu. Di masing-masing opsi jawaban diklik non di bagian numbering. Nah, jika sudah Bapak Ibu tinggal di copy satu soal ini dengan Ctrl C atau tekan kanan copy, kemudian dipaste di sini Bapak Ibu. Setelah dipaste, klik copy lagi, klik kanan copy, kemudian dipilih yang transpose di kolom B Bapak Ibu. Nah, otomatis nanti akan menyesuaikan posisinya masing-masing Bapak Ibu. Khusus untuk kunci jawaban Bapak Ibu, karena di sini sudah di kolom A, maka sudah benar Bapak Ibu. Nah, sekarang saya lanjutkan ke soal nomor 2, saya copy paste, saya copy lagi, kemudian di sini saya klik kanan transpose. Nah, di sini Bapak Ibu kunci jawaban ternyata salah posisinya Bapak Ibu. Di sini lokasinya di opsi 5, saya ubah ke opsi 1 dengan cara copy dulu di tempat lain, sedangkan yang opsi 1 saya pindahkan ke opsi 5, kemudian opsi satunya saya pindahkan ke tempat opsi 1. Begitu Bapak Ibu caranya. Jadi saya copy, setelah itu saya paste, setelah saya paste saya copy, kemudian klik kanan transpose Bapak Ibu.
Setelah saya transpose, sekali lagi kunci jawaban Bapak Ibu di sini ada di opsi 4. Saya pindahkan dulu di tempat lain. Setelah saya pindahkan, yang opsi 1 saya pindahkan ke opsi 4. Nah, yang tadi tempat lain saya pindahkan lagi ke opsi 1. Begitu seterusnya nggih Bapak Ibu. Nah, di soal nomor 4 ini opsi jawabannya sudah di opsi 1 Bapak Ibu, jadi sudah benar. Saya lanjutkan ke soal nomor 5. Nah, di opsi 5 ini Bapak Ibu copy paste lagi, kemudian pilih transpose. Nah, opsi jawabannya di B saya pindahkan dulu tempat lain, yang opsi 1 saya pindah opsi 2, yang opsi 1 saya pindahkan ke tempatnya. Nah, begitulah Bapak Ibu seterusnya. Dan jangan lupa Bapak Ibu isi poinnya, karena tadi sudah ada 50 poin, saya harus letakkan masing-masing soal 10 poin. Jadi saya isikan habis ini poinnya 10-10 biar pas 50 soal. Di sini sudah saya kasih validasi Bapak Ibu, jika nanti soalnya itu lebih totalnya dari 100 akan muncul warna merah Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Silakan Bapak Ibu bisa menyesuaikan jumlah soalnya nanti. Jadi misalkan Bapak Ibu membuat 40 soal, tinggal Bapak Ibu isi di bagian bawah sini Bapak Ibu. Berhubung di sini 5, saya isi 5. Nah, di sini sudah saya sediakan 40 soal. Bapak Ibu letaknya ada di bagian terakhir. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada pengecekan jika nanti jumlah poin totalnya melebihi angka 100 itu sudah ada validasinya Bapak Ibu, yaitu warnanya merah. Nah, sekarang Bapak Ibu di sini sudah saya siapkan jika Bapak Ibu ingin menggunakan format Excel itu bisa menampung 40 soal Bapak Ibu di sini. Nah, kemudian untuk poinnya Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja. Nah, sekarang saya ingin mempraktikkan yang 5 soal ini Bapak Ibu, bagaimana mengcopy soal dari format Word ke Excel dengan cara Bapak Ibu sudah nggih untuk formatnya tadi, mohon maaf. Sekarang saya mengubah nama sheetnya, misalkan UH1 minus siskomdik. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa dicek. Setelah saya simpan, saya keluarkan, saya upload di Google Drive file format Excel tadi yang sudah ada isi soalnya. Saya upload, kemudian saya buka dengan cara klik kanan file format Excel yang sudah diupload, buka dengan Google Spreadsheet. Nah, dari sana nanti Bapak Ibu tugasnya hanya sekedar menyimpan, yaitu dengan pilih file simpan sebagai Google dokumen. Tunggu sebentar Bapak Ibu. Nah, di sini sudah tampil, cuman ini masih tampilan formatnya masih Microsoft Excel. Saya ubah ke Google Spreadsheet, pilih file, simpan. Maka otomatis nanti akan dibuatkan 2 file Bapak Ibu. Nah, ada 2 file, yang satunya format ini akan saya hapus untuk format Excel bawaan Microsoft, atau diabaikan tidak apa-apa Ibu-ibu. Kalau saya hapus saja. Lagi ke Google Form, pastikan Bapak Ibu letaknya ada di bagian terakhir. Saya ingin nambahkan soal dari Google Form dari Google Spreadsheet tersebut dengan cara add on form buildernya saya hidupkan lagi. Saya klik start. Silakan Bapak Ibu pilih yang Google Sheet. Kemudian silakan Bapak Ibu setelah pilih Google Sheet, pilih filenya tadi. Misalkan di sini tadi soalnya format format soal Excel siskomdik. Silakan Bapak Ibu pilih, select. Setelah itu ada beberapa aturan yang harus Bapak Ibu ikuti. Yang pertama, choose tab. Silakan Bapak Ibu pilih sheet yang tadi yang sudah di rename, yang ada di bagian bawah, misalkan saya contohkan, saya buka lagi. Nah, ini adalah nama sheet UH1 siskomdik. Silakan Bapak Ibu pilih. Setelah Bapak Ibu pilih, di sini Bapak Ibu pilih yang kuis. Setelah Bapak Ibu kuis, enter linknya. Untuk soal Bapak Ibu lihat di sini posisinya ada di poin B1 sampai G6. Jadi nanti kalau misalkan soalnya dalam buku, silakan Bapak Ibu pilih B1 sampai G41.
Di sini berhubung ada B1 sampai G2 Bapak Ibu. Mohon maaf, diulang lagi. Yang ini B2 sampai H6 Bapak Ibu. Di sini nggih. Ulang lagi, soal ada di kolom B, answer ada di kolom C. Jadi soal di kolom B, opsi jawaban di kolom C, akhiran di kolom G. Jadi opsi jawaban terakhir di kolom G, kemudian kunci jawaban ada di kolom C di sini nggih. Kemudian poin ada di kolom H. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu klik get. Nah, otomatis di sini sudah terekam Bapak Ibu 5 soal tadi nggih. Nah, sekarang tugasnya Bapak Ibu hanya tinggal klik import. Ditunggu aja Bapak Ibu. Nah, ini sudah masuk nggih. Poin-poin soalnya sekaligus sudah terisikan kunci jawaban dan poin soal 10. Nah, itu kelebihannya Excel Bapak Ibu. Jadi poinnya Bapak Ibu tidak perlu setting ulang seperti menggunakan Microsoft Word. Cuman Bapak Ibu harus ikuti aturan sedetail mungkin, mulai dari soal harus diposisikan di sini, kunci jawaban di opsi C, kemudian bisa muter poinnya di sini. Nah, itu ada kelebihan dan kekurangannya Bapak Ibu. Hanya tugasnya kalau misalkan menggunakan Microsoft Excel, Bapak Ibu hanya tinggal memilih acak urutan opsi saja Bapak Ibu, tidak perlu menyeting ulang opsi nilai. Itu Bapak Ibu. Nah, ini saya acak urutan semua. Nah, jika sudah Bapak Ibu, untuk mempercantik Bapak Ibu bisa pilih sesuaikan tema. Saya pilih gambar. Bapak Ibu bisa menggunakan bawaan dari Google Form, atau saya misalkan menggunakan biar seperti nyata ujian, saya sudah siapkan kop sekolah Bapak Ibu. Ada di sini. Nah, ini Bapak Ibu tinggal saya masukkan. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu klik selesai. Nah, otomatis nanti di atas soal form itu sudah ada kopnya seperti ini Bapak Ibu. Ini hanya sekedar opsional Bapak Ibu untuk mempercantik saja. Kemudian Bapak Ibu ke bagian setelan, Bapak Ibu silakan atur, hanya batasi satu tanggapan, yang lainnya biarkan. Kemudian di bagian presentasi untuk mengacak soal itu Bapak Ibu di sini. Silakan diklik. Pesannya mungkin jika anak-anak sudah selesai mengerjakan, terima kasih telah mengerjakan tepat waktu. Kemudian untuk kuisnya Bapak Ibu jadikan ini sebagai kuis, ini biarkan segera setelah setiap pengiriman. Sedangkan untuk ini Bapak Ibu silakan dihilangkan checklistnya. Setelah selesai Bapak Ibu klik simpan. Nah, kemudian untuk yang terakhir Bapak Ibu ada sub add-on untuk mengatur jadwal form ini dibuka dan ditutup tanggal berapa dan jam berapa Bapak Ibu. Itu dengan cara Bapak Ibu install add-on lagi, namanya adalah notification for form. Ini email notification for form. Bapak Ibu cari aja email notification for Google Form ini. Nah, ini nggih, tinggal Bapak Ibu install. Nanti yang tampilannya seperti ini, seperti tadi nggih, klik install, habis itu minta perizinan dari email, izinkan, selesai Bapak Ibu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu pilih email notification for Google Form. Jika masih seperti ini berarti masih belum normal Bapak Ibu. Saya refresh. Saya ulang lagi. Masih tetap. Nah, ini Bapak Ibu, jika saya pilih, nanti saya akan Bapak Ibu pilih yang limit form respon. Ditunggu. Nah, sudah. Saya pilih. Nah, silakan Bapak Ibu atur
form ini dibuka tanggal berapa, misalkan tanggal 13, dibuka pukul 7 pas, kemudian saya tutup tanggal 13, ditutup pukul 15 atau jam 3 sore. Atau misalkan Bapak Ibu ingin tutup form ini sejumlah siswa, kalau siswanya 36, jadi Bapak Ibu atur 36. Artinya nanti jika ada anak yang memaksa mengerjakannya ke 37 kali, itu tidak bisa Bapak Ibu, karena ini sudah jumlah siswa. Kemudian untuk pesan tertutupnya, Bapak Ibu silakan masukkan, maaf, ujian telah berakhir atau ditutup. Misalkan begini Bapak Ibu, silakan diklik save. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu, form limit update. Artinya form ini sudah dikasih batasan waktu dibuka dan ditutupnya kapan Bapak Ibu. Nah, untuk responnya, untuk melihat nilai, Bapak Ibu bisa lihat pada bagian ini Bapak Ibu, klik membuka spreadsheet. Nah, jadi ini Bapak Ibu bisa lihat nilai-nilai siswa yang sudah mengerjakan dengan cara klik yang membuat spreadsheet sini, biarkan posisinya dibuat spreadsheet baru, silakan Bapak Ibu klik buat. Nah, setelah dibuat, Bapak Ibu bisa buka, klik lagi. Nah, nanti akan muncul nilainya ada di sini Bapak Ibu. Mulai dari nama, kelas, nomor absen, kemudian nilainya berapa Bapak Ibu. Ada di bagian skor. Saya mau kasih contohnya Bapak Ibu. Sekarang bagaimana meletakkan form ini ke dalam tugas kelas tadi Bapak Ibu. Itu sudah ada di bagian sini nggih Bapak Ibu. Yang tadi Bapak Ibu sudah lihat, saya klik kembali, ini sudah selesai Bapak Ibu, form yang sudah Bapak Ibu buat tadi. Nah, sekarang misalkan saya kerjakan, jika ada anak Bapak Ibu yang tidak aktif di Google Classroom, Bapak Ibu bisa bagikan kembali linknya dengan cara setelah Bapak Ibu klik, silakan Bapak Ibu tadi klik tanda pensil di sebelah sini tadi nggih. Saya ulangi, jika ada anak yang tidak aktif menggunakan Google Classroom, Bapak Ibu bisa membagikannya secara manual link soalnya dengan cara klik tombol edit di sebelah sini Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu klik kirim, kemudian Bapak Ibu pilih yang ini, pilih perpendek URL. Nah, silakan Bapak Ibu share tautan atau link soal ini Bapak Ibu ke siswa. Nah, saya akan contohkan di sini Bapak Ibu kan sudah terlihat jelas nggih, belum ada, saya tutup nggih, belum ada yang mengerjakan, responnya masih kosong. Kalau nanti ini berubah jadi 1, maka ada satu anak yang sudah mengerjakan Bapak Ibu. Saya kasih contoh, saya mengerjakan Bapak Ibu. Ini misalkan saya siswa mengerjakan, misalkan nomor absennya saya itu 5, namanya saya siswanya, kemudian kelasnya saya ada di kelas 10R1, saya klik berikutnya, ini otomatis saya sudah bisa mengerjakan Bapak Ibu. Oke, misalkan saya acak mengerjakannya. Nah, ini ada soal yang belum muncul ya Bapak Ibu. Ini biasanya 1, koneksi tidak stabil sehingga tidak muncul Bapak Ibu. Jadi harus Bapak Ibu koreksi kembali hasil import soal tersebut. Ini sudah ada yang sesuai nggih soalnya Bapak Ibu. Saya isi. Kalau sudah, nanti anak-anak otomatis klik kirim. Nah, pada saat anak sudah klik kirim, mereka sudah bisa melihat hasil jawabannya mereka selesai. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau ingin tidak tampil di sini, seharusnya tadi Bapak Ibu di bagian setting, Bapak Ibu bisa klik pilih nanti, kamu tetap harus kumpulkan alamat email. Begitu Bapak Ibu. Nah, di sini sudah kelihatan siswa yang sudah mengerjakan sekaligus nilainya Bapak Ibu. Nah, dia skornya 90. Baik Bapak Ibu, itulah penjelasan dari saya untuk membuat soal menggunakan form builder dengan 2 format, Excel dan Word. Semoga ilmu ini bermanfaat. Jika ada kesulitan, Bapak Ibu bisa tetap saya bantu di sekolah ataupun lewat WhatsApp.
Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.